Radio Suara Indonesia, Voice of Indonesia Melbourne di 94.1 FM 3WBC. Malam ini dengan tema media dalam konsolidasi kekuasaan. Mari kita sambut bicara kita Bapak Ignatius Haryanto, dosen dari Universitas Multimedia Nusantara dan pandu oleh moderator Bapak Mario Ngopi Dulu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Mario dari Forum Masyarakat Indonesia di Australia. Kita kedatangan special guest langsung dari Jakarta. Iya. Terima kasih. Nama saya Ignatius Haryanto. Saya dosen jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara. Sekaligus juga menjadi kepala program studi magister komunikasi di universitas yang sama. Pertanyaan pertama, apakah media besar dimiliki oleh tokoh yang memiliki koneksi politik, dan apakah elit bisnis dan elit politik ini menggunakan media untuk membentuk opini publik? Jika iya, apakah jurnalisme bisa benar-benar netral? Oke, terima kasih Bu Mario. Ini adalah sebuah fenomena yang saya kira sudah berjalan beberapa dekade terakhir ya, di mana orang-orang tertentu, apa itu pengusaha, pimpinan partai politik, begitu ya, itu memiliki media sendiri, begitu. Dan seringkali memang lalu ketika mereka ini memiliki media, itu sering dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, kalau dibilang begitu. Kepentingan pribadinya itu mulai dari, katakanlah, kalau dalam konteks bisnis misalnya ya, menjatuhkan citra dari rival atau saingan bisnisnya gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Lalu kemudian kalau dalam konteks politik ya, terutama misalnya pemilu, kita melihat bahwa media-media seperti ini ya cenderung akan membela kepentingan dari para pemiliknya. Saya nggak akan menyebut nama-nama gitu ya, tetapi misalnya ada sebuah stasiun televisi tertentu yang pimpinannya pemimpin partai politik yang setiap hari itu mengeluarkan maras partainya. Bahkan itu lebih sering dari lagu Indonesia Raya. Dan ada dalam usia tertentu itu yang lebih hafal dengan maras partai tersebut daripada lagu Indonesia Raya kali ya. Targetnya jangka panjang itu. Jangka panjang gitu ya. Nah, itu sebuah contoh gitu ya. Lalu kemudian ada juga misalnya stasiun televisi yang lain yang kebetulan juga memang pemiliknya adalah seorang pemimpin partai politik yang kalau dia sudah pidato di stasiun televisinya itu tidak ada yang berani meng-cut. Oh gitu. Iya, dia mau pidato 1 jam, 2 jam, wah, jalan terus tuh. Nah, bagaimana moderatornya nggak meng-cut gitu, nggak berani? Nggak ada yang berani. Oh my God. Saya mengatakan ini untuk menyebutkan bahwa ini adalah praktek-praktek yang tidak pantas lah kalau boleh kita bilang ya, tidak etis. Betul. Karena apalagi kalau kita bicara tentang misalnya pemilu seperti itu, kan kita berharapnya kan pemilu itu berjalan secara demokratis, secara adil begitu ya. Nah, kalau tindakan-tindakan mempergunakan atau menyalahgunakan media ini kan saya kira tidak pas. Tidak pas. Nah, gitu kira-kira. Itu jadi melemahkan demokrasi namanya. Melemahkan demokrasi. Iya. Itu. Iya. Kalau sekilas pasti para akademisi atau kita pasti bisa meraba bahwa sedang terjadi pengaruh ya kepada masyarakat Indonesia. Tapi menurut Mas Bro, apakah masyarakat Indonesia secara luas itu sadar ketika mereka dipengaruhi secara politik oleh media dan pemilik bos besar tadi ya? Dan apakah yang terjadi itu sekarang ini masih secara halus, misalnya dengan nyanyi-nyanyi? Kan siapa nggak suka nyanyian gitu ya? Belum hal-hal yang pakai ancaman misalnya ya, seperti Fox misalnya di Amerika yang Murdoch dulu di Australia misalnya. Ya Ibu, jadi kalau kita lihat sekarang ini memang masyarakat kita ini masih terbelah lah kalau boleh dibilang ya. Ada yang memang sudah cukup pandai untuk bisa membedakan mana yang merupakan informasi sesungguhnya, mana yang merupakan propaganda. Begitu saya kira juga memang ini sudah lama banyak orang mengatakan kita itu perlu memberikan pendidikan literasi kepada masyarakat kita ya, supaya lalu kemudian
bisa lebih bijak untuk mengkonsumsi informasi mana yang bisa kita percaya dan mana yang tidak. Di pertanyaan pertama waktu ditanya soal apakah jurnalis masih bisa meliput dengan objektif gitu ya, memang untungnya media di Indonesia, walaupun tadi saya sebutkan ada beberapa media yang dipengaruhi betul oleh pemiliknya, tetapi masih juga ada beberapa media-media yang lain yang lebih independen. Nah, kembali lagi, jadi masyarakat pun juga harus punya keterampilan untuk bisa membedakan dan bisa melihat informasi dari media mana yang bisa diandalkan. Ya, kalau yang ini pemiliknya siapa nih? Apakah pemiliknya akan tanda kutip cawe-cawe ya terhadap Istilahnya cawe-cawe ya. Secara kritis ya Mas ya, bahasa itu. yang dipakai, ada identitasnya, jadi seperti menyelidiki di belakang lebih jauh ya. Saya mau perkenalan juga, Pak hari ini sebelumnya adalah jurnalis majalah Tempo. Tempo sekarang masuk Independence Day ya? Masih ya. Banyak beranggapan media sosial dapat mematahkan kontrol elit. Apakah benar demikian atau justru menciptakan bentuk kekuasaan baru? Oke. Jadi media sosial memang sekarang ini boleh dikatakan lebih punya pamor ya dibanding dengan media mainstream. Saya kira mungkin juga karena memang generasinya berubah dan kemudian generasi yang sekarang ini katakanlah tidak mengkonsumsi berita secara teratur. Betul. Dia hanya menunggu berita yang lewat media sosial. Di satu sisi mereka yang menggunakan media sosial ini punya kekuatan tersendiri gitu ya. Kalau boleh kita bilang banyak ekspresi-ekspresi yang muncul di media sosial seperti itu begitu ya. Tapi apakah itu akan merongrong pamor dari media yang mainstream ya? Ada iya dan tidak. Jadi di satu sisi memang sekarang ini boleh dikatakan media mainstream pun juga menggunakan media-media sosial untuk bisa meraih pendengar, pembaca untuk yang lebih luas seperti itu. Tetapi juga di sisi yang lain riset terakhir dari BBC News Action itu menyebutkan bahwa bagaimanapun juga media yang mainstream seperti ini itu yang lebih dipercaya publik. Karena kalau itu hasil dari media sosial kadang-kadang sulit untuk diverifikasi. Saya biasanya verifikasi gitu. Saya dengar dari situ, tapi saya nggak langsung ambil, tapi saya cek ke media yang besar gitu, yang seperti Tempo itu tadi, Kompas, yang kayak gitu, yang besar-besar gitu. Nah, inilah contoh tentang pendidikan literasi gitu ya, bahwa ada sepotong informasi muncul, kita nggak langsung langsung kemudian kita cek verifikasi dulu. Apakah media platform seperti Instagram, TikTok, YouTube melemahkan oligarki media tradisional atau justru bekerja bersama dengan mereka? Kecenderungannya saat ini adalah media sosial bersama dengan media massa mainstream bekerja sama ya untuk meraih pembaca-pembaca yang lebih baru, yang lebih muda dan lain-lain. Nah, ini menggunakan media-media sosial gitu ya. Sehingga lalu kemudian ya di setiap media sekarang ini pasti ada yang mengurusi secara khusus tentang media sosial seperti itu. Bahkan juga mungkin ada admin-admin tertentu yang merespon dari berita yang ada, dan lalu kemudian akhirnya ya mereka yang bertugas untuk merespon masukan-masukan yang datang dari para pembaca, para pendengar dan lain-lain seperti itu. Jadi memang istilahnya mungkin saling melengkapi ya, komplementer. Maksudnya pasarnya berbeda ya, karena yang muda itu senangnya dari medsos ya kan, betul. Saya ingin menindaklanjuti komentar yang sangat bagus tadi. Indonesia saya pikir banyak memberi contoh kasus yang unik ya, Mas Roy ya. Jadi kolaborasi antara media jurnalis dan netizen. Kata kuncinya kan viral. Ya, sudah banyak penelitian, sudah banyak artikel yang membuktikan bahwa ketika apa yang dianggap misalnya kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, kemudian netizen diviralkan, kemudian dibahas, ditulis oleh jurnalis yang dipercaya, kemudian terjadi perubahan. Ini unik sekali menurut saya, dan ini perlu ditekankan bahwa itu bisa terjadi, itu bisa tadi menjadi jawaban bahwa ini bisa jadi salah satu counternya. Yang berikutnya influencer. Di Amerika, di Eropa, sedang terjadi penghujatan terhadap influencer yang ternyata terbukti
dibayar untuk melakukan propaganda, yang pertama, yang kedua, tapi juga banyak influencer yang ternyata memakai perannya untuk memaksa bisnis-bisnis kecil, misalnya review makanan gitu ya. Ya, itu sedang gencar terjadi itu. Nah, kira-kira kalau di Indonesia status influencer seperti sekalian promo aja ya. Tulisan saya terakhir di Kompas itu karena tugas saya sebagai ombudsman di Kompas. Jadi saya menerjemahkannya itu sebagai pemengaruh. Pemengaruh tanda kutip kawan atau lawan. Betul. Gitu ya. Artikel itu saya tulis dari hasil riset yang dilakukan tadi BBC Media Action, gitu ya, menggambarkan bagaimana sih hubungannya antara influencer dengan media atau jurnalis, gitu ya. Ada influencer yang khusus tentang politik, ada yang mungkin lebih ke review makanan dan lain-lain seperti itu. Tapi mungkin saya akan fokuskan lebih yang ke politik saja, gitu ya. Ibu tahu nggak apa lagu favoritnya dari para influencer? Enggak. Apa itu? Maju tak gentar. Membela yang bayar. Nah, influencer itu ketika misalnya dia diminta untuk menyerang si Anu gitu ya, si A misalnya seperti itu. Ya, dia akan menyerang si A sejauh kontraknya itu ada. Misalnya kontraknya itu selama setahun. Selesai setahun, ya lalu kemudian mungkin orang-orang ini sudah tidak bekerja untuk si A. Mungkin dia akan bergeser ke tempat yang lain. Bahkan lalu kemudian dari tempat yang baru dia bisa menjadi lawannya dari bosnya yang sebelumnya seperti itu. Jadi ini urusan cari pangan, cari uang seperti itu gitu ya. Walaupun mungkin ada juga yang memang sangat sifatnya lebih ideologis ya, yang memang tidak suka dengan seseorang ini atau tidak suka dengan kebijakan tertentu seperti itu. Nah, itu ada yang semacam itu. Tetapi yang menarik adalah dalam konteks ini BBC Media Action justru ingin juga mengatakan bahwa ada influencer-influencer tertentu yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Karena di satu sisi media itu memberikan laporan kepada masyarakat apa yang terjadi, dia yang bisa ngecek ke lapangan, dia bisa bertanya dengan pejabat yang bersangkutan, begitu ya. Kan netizen nggak bisa melakukan itu. Keunggulannya dari para influencer itu atau para pemengaruh ini adalah karena dia bisa menceritakan kembali kepada publik dengan bahasa yang lebih enak didengar, yang gampang, lebih dimengerti oleh penduduk yang betul. Seperti itu. Jadi, nah, fungsi ini yang lalu kemudian diusulkan oleh BBC Media Action sebenarnya bisa saling melengkapi juga. Paling tidak misalnya ada sejumlah influencer ketika dia membahas tentang sesuatu hal, dia kan bertumpu kepada laporan-laporan yang datang dari media-media industri. Nah, sebenarnya itu ada peluang untuk bekerja sama gitu ya antara institusi medianya dengan kemudian para pemengaruh ini. Gitu. Di peta media. Kadang-kadang satu isu diviralkan, jadi pihak pemerintah ini turun tangan. Tadinya kan mereka diam saja. Gara-gara viral itu kan mereka malu jadinya. Jadi itu memperkuat jadinya itu. Jadi dampak yang positif kalau begitu ya. Karena rata-rata para pemengaruh ini kan punya followers yang jutaan, betul. Seperti itu sehingga lalu kemudian jumlahnya ini yang memang cukup ditakuti oleh pihak-pihak tertentu begitu. Poinnya adalah bagaimana kemudian kita memilih influencer yang memang tanda kutip bisa kita percaya, yang lalu kemudian menyampaikan sesuatu kepada publik itu berdasarkan fakta-fakta yang memang sudah ditelusuri lebih dulu gitu. Saya biasanya dari mainstream itu tadi, aku dari keputusan menteri apa itu kan pokoknya yang ada faktanya gitu. Mungkin kita harus contoh Cina ya. Kan ada kebijakan baru yang mau jadi influencer kan harus harus kan yang benar ya, degree ya. Pada dasarnya kalau kita bertumpu kepada yang namanya kebebasan pers, kebebasan berekspresi, orang punya hak untuk menyatakan pendapat apapun. Ya, tidak penting soal dia latar belakangnya apa dan lain-lain seperti itu. Ya, kalau kita memang cukup mau mengikuti perkembangan yang ada, ya mari kita lihat ini sebagai sebuah diskursus ya, bagaimana sebuah proses, apakah argumentasi yang disampaikan itu cukup kuat atau tidak, begitu ya. Nah, cara kita menilai dari sisi itu, begitu. Media sosial kini menjadi instrumen utama bagi para pengamat
dan aktivis untuk memproduksi serta mendiseminasi informasi kepada publik secara luas. Pertanyaannya, apakah fenomena ini efektif sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah? Selain itu, mampukah narasi di media sosial menyatukan kesadaran kolektif rakyat Indonesia bahwa diperlukan aksi nyata agar tata kelola pemerintahan kembali ke jalur yang benar? Apakah efektif? Saya kira cukup efektif ya, karena pemerintah kita juga sangat mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam media sosial. Apa-apa yang viral, apa-apa yang sedang banyak dibicarakan oleh publik itu kemudian akan diperhatikan gitu ya. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan proses demokrasi yang lebih luas, saya teringat dengan sebuah artikel yang pernah ditulis oleh seorang ahli bicara tentang media sosial, dan dia sekarang adalah dosen di Kanada, namanya Merlina Lim. Itu dia melakukan studi ketika terjadi di Arab Spring, ya. Ketika di sejumlah negara di Timur Tengah, lalu kemudian terjadi pergantian kekuasaan. Ya. Nah, salah satu faktor perubahan yang terjadi atas pemerintahan otoriter pada waktu itu memang disokong salah satunya lewat media sosial. Tetapi tulisan itu juga mengatakan bahwa kalau hanya bertumpu kepada media sosial tidak cukup. Karena untuk menghasilkan sebuah perubahan seperti itu dan menghasilkan massa yang cukup kuat seperti itu harus juga didukung dengan pertemuan-pertemuan secara fisik. Jadi pertemuan tatap muka itu tetap menjadi penting. Dengan paduan antara apa yang diposting lewat media sosial itu jauh lebih efektif untuk menghasilkan perubahan. Sehingga lalu kemudian bisa dibicarakan secara lebih detail ya untuk pembagian tugas seperti apa, lalu kemudian kadang-kadang kan kalau kita menggunakan media sosial kita berhubungan dengan orang-orang yang tidak selalu kita kenal, ya kan? Tidak selalu kita kenal. Tetapi dengan kita bertemu muka seperti itu ya muncul kita bisa percaya dengan si A, kita bisa percaya dengan si B, dan lalu kemudian apa yang mau kita lakukan setelah ini? Ya. Kalau kembali ke tentang media sosial, kita tahu sekarang pengguna media sosial adalah bonus demografi Indonesia ya, terutama Gen Z. Nah, saya akan ingin menghubungkan literasi dan digital native. Digital native ya, terutama Gen Z itu tidak paralel atau mungkin tidak sebanding ya dengan tingkat literasinya sendiri. Bagaimana pendapat? Gen Z saya kira memang agak unik ya dalam melihat informasi. Kalau di kampus begitu, di kelas yang saya ampu itu saya selalu meluangkan waktu 15-20 menit itu untuk mahasiswa itu menyampaikan hal-hal yang penting atau hal-hal yang menarik di sekitar mereka. Jadi artinya kita harapkan mereka itu mengetahui perkembangan yang ada di sekitar mereka. Karena kalau mereka hanya sekedar scroll dari media sosial dan lain-lain seperti itu, kadang-kadang ya itu adalah sesuatu yang hanya dia sukai gitu ya, tapi belum tentu adalah sesuatu yang penting mereka ketahui begitu. Di satu sisi mungkin kita agak bangga kalau kita dibilang ini kita pasar besar untuk media sosial. Tapi di sisi yang lain kita juga harusnya juga kritis untuk melihat bahwa kalau kita cuma dilihat sebagai pasar kan kita cuma jadi tanda kutip kan korban saja ya. Konsumen saja. Lebih penting adalah juga untuk kita tidak semata-mata hanya senang dianggap sebagai pasar saja begitu ya, tetapi kita juga perlu menjadi produsen ke depannya. Sekarang ini sebuah film yang paling banyak ditonton, film Jumbo. Jumbo ya. Film, animasi seperti itu, dan saya senang kalau Jumbo kemudian akhirnya menjadi salah satu film yang terlaris pada saat sekarang. Dia mengalahkan siapa? Dari film-film horor. Ya, katakanlah dari 20 film yang ada, 10-nya itu horor. Kok kita masih senang untuk melihat yang tanda kutip yang mistik ya, yang tahayul macam kayak begitu gitu. Padahal misalnya ya film seperti Jumbo buat saya satu yang menarik karena lalu kemudian dibuat oleh anak bangsa sendiri gitu ya, dan terus kemudian menjadi populer. Jadi artinya apakah memang ada pesan-pesan di situ, karena saya belum nonton film. Ada pesan-pesan dan saya kira itu bagus ya. Misalnya lagunya juga ya. Lagunya bagus, tapi terus kemudian ceritanya itu kan tentang lurah yang korupsi. Yang lalu kemudian anak-anak itu mencoba untuk ya dia bertanya kepada si lurah itu kenapa ada hal-hal yang ini. Jadi artinya menunjukkan kekritisan dari anak-anak begitu ya. Dan selama ini kan dianggapnya kalau anak-anak ya udahlah kamu harus ngikut apa kata orang tua gitu kan. Nah ini
ada film yang mencoba membuat terobosan yang Iya, berbeda. Beda. gitu. Oh, bagus juga gitu. Faktanya, pers dimulai oleh kolonial Belanda dan kemudian oleh interest group atau kelompok sosial, pelaku bisnis, gereja, dan sebagainya. Tidak pernah netral dan selalu membawa propaganda dan pesan-pesan kepentingan pemilik surat kabar untuk mempengaruhi opini publik. Jadi tidak ada fakta dalam berita-berita. Di lain pihak ada juga argumen itu karena masalah komersial, entah itu dari individu jurnalisnya dibayar, entah sebagai komisi atau sebagai gaji, atau dari segi levelan organisasinya itu sebagai revenue. Nah, itu bagaimana menurut? Ada betulnya bahwa media itu ada yang partisan begitu, tetapi saya kira kita tidak bisa menyamaratakan seluruhnya. Gitu. Saya kira tetap ada media-media yang independen begitu ya. Di tahun 50-an, tahun 70-an itu ada sebuah koran bernama Indonesia Raya yang dipimpin oleh Mohtar Lubis almarhum begitu ya. Mohtar Lubis adalah salah satu orang yang wartawan dan independen yang bersikap secara profesional sebagai jurnalis ya. Dan saya kira juga banyak masyarakat yang justru sangat membutuhkan media-media yang independen supaya bisa mendapatkan satu gambaran dari suatu peristiwa dengan lebih lengkap, dengan lebih menyeluruh. Seimbang. Ya. Seimbang. Jadi, bisakah sebuah demokrasi dianggap sehat jika kepemilikan medianya sangat terkonsentrasi? Seperti apa reformasi media yang benar-benar bermakna Ya. di Indonesia? Sebenarnya kuncinya itu adalah balik kepada regulasi. Regulasi media yang ada saat ini memang masih memberikan ruang untuk atau tidak memberikan hukuman kepada media yang partisan gitu ya, atau media yang pemiliknya terafiliasi dengan partai politik misalnya. Jadi governance-nya memang belum ada. Belum ada regulasinya tentang hal itu belum ada gitu ya. Para jurnalis dan lain-lain sudah mengusulkan bahwa hal ini perlu diatur secara lebih khusus ya, supaya tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi seperti ini bisa lebih dikurangi begitu ya. Dan harapannya memang dengan regulasi yang lebih ketat seperti itu ya, kita berharap bahwa pemilik media pun juga harus berhati-hati untuk tidak menggunakan medianya untuk kepentingan-kepentingan sempit dari dirinya pribadi begitu ya. Nah itu perjuangannya memang masih cukup panjang ya. Tetapi saya kira dalam perjalanannya juga kita juga melihat ada muncul sejumlah media-media alternatif seperti ada yang namanya Project Multatuli, ada Magdalene, ada Konde dan lain-lain seperti itu banyak. Karena kalau dilihat misalnya industri media yang mainstream sangat bergantung kepada hal-hal yang lebih sensasional dan lain-lain. Nah, munculnya media-media alternatif ini mencoba untuk memberikan suara yang berbeda, gitu. Konteks Australia, pelajaran apa yang seharusnya diambil audiens Australia dari pengalaman di Indonesia? Ini mungkin bagi diaspora yang ada di sini, yang tinggal udah lama di sini, atau publik yang ada di Australia mungkin bisa belajar sesuatu, upaya-upaya tadi misalnya seperti Project Multatuli, Konde, Magdalene gitu ya. Dengan hanya katakanlah 5-10 orang mereka mengerjakan media tersebut dan kemudian mencoba untuk melayani kepentingan untuk hal-hal yang belum banyak diliput seperti itu. Saya kira di sini di Australia ada banyak grup-grup media besar, tapi kita tahu juga itu dikuasai oleh pengusaha yang levelnya dunia seperti itu. Misalnya ya sebenarnya Indonesia juga perlu belajar ya dari konteks Australia ini. Kekuatan dari seorang pengusaha besar itu bisa kemudian malah memperkeruh demokrasi, bahkan bisa membuat tindakan-tindakan dia ya semata-mata hanya untuk mengambil keuntungan buat dia sendiri begitu ya. Nah, kita di Indonesia jangan sampai meniru contoh-contoh yang semacam itu gitu ya. Kita tetap bagaimanapun juga media bekerja dengan ada kode etik, ada juga Dewan Pers yang mengawasi begitu ya. Jadi saya kira kita perlu mengembalikan media ke jalur yang sesungguhnya begitu. Nah, saya kira audiens itu menjadi sesuatu yang paling berharga buat media sekarang. Tapi media sendiri harus menunjukkan bahwa dia ini memang patut untuk dipercaya oleh publik. Jadi dia harus menyampaikan hal-hal yang memang berguna buat publik, sesuatu yang benar, sesuatu yang memang faktual seperti itu.
Jadi saya kira kalau ada kepahaman antara publik dengan media, saya kira kita bisa memiliki situasi demokrasi yang lebih baik ke depan. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terasa ya, mendengar Radio Suara Indonesia Melbourne, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara malam ini. Kepada teman-teman yang mendengarkan Radio Suara Indonesia dari awal sampai akhir ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga dialog malam ini dapat menambah wawasan, memperluas perspektif, dan menginspirasi kita semua untuk terus berpikir kritis dan terbuka. Saya Teti Hutagalung, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program berikutnya di Radio Suara Indonesia Melbourne 94.1 FM. Selamat malam, stay warm, Tuhan memberkati, dan salam Indonesia.